Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berbicara tentang Nabi Khidir alaihi salam. Mungkin di antara kalian ada yang tak percaya tatkala mendengar cerita tentang karomah serta keistimewaan yang dimiliki oleh beliau. Akan tetapi, seperti para utusan Allah lainnya, Nabi Khidir juga tak terpisahkan dari cerita-cerita yang terkadang tak bisa dinalar oleh manusia biasa seperti kita. Salah satu contohnya seperti kisah Nabi Khidir yang akan kalian simak di sepanjang video ini. Karena itu, sebelum kalian tak percaya, sebaiknya tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Banyak literatur keislaman, kelebihan yang dimiliki oleh utusan-utusan Allah sudah menjadi hal yang tak terbantahkan. Namun sejak dulu sampai sekarang, masih ada saja sekelompok manusia yang menganggap bahwa kelebihan tersebut hanyalah akal-akalan belaka. Alhasil, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus dan memberi kelebihan kepada para utusannya tak segan-segan memperlihatkan dan membuktikan di depan mata kaum ingkar tersebut, agar mereka sadar bahwa manusia mulia yang diangkat sebagai nabi dan rasul memang dianugerahi kelebihan yang sulit diterima akal, namun tetap harus dipercaya. Yang tak kalah mengagumkan, dari sekian banyak nabi dan rasul yang diutus, para manusia pilihan Allah tersebut juga dianugerahi keistimewaan yang berbeda-beda, termasuk Nabi Khidir. Memang, dari deretan 25 nabi yang nama-namanya begitu populer di telinga kita, nama Nabi Khidir sama sekali tak disebutkan. Sosok Nabi Khidir sendiri secara tersirat disinggung di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lalu Musa dan muridnya bertemu dengan seorang hamba yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 65. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar, ayat barusan menjelaskan tentang awal mula pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir, sekaligus membenarkan bahwa Nabi Khidir memang pernah diutus oleh Allah ke dunia ini. Akan tetapi, sebelum kedua utusan Allah itu bertemu, ada kisah menarik yang sayang untuk kalian lewatkan. Pasalnya, sebelum Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa juga merupakan salah satu orang yang tak mengetahui jika ada seorang nabi yang Allah utus selain dirinya. Semua berawal ketika Nabi Musa sedang mensyiarkan Islam dan ditanya oleh seseorang, "Wahai Musa, adakah orang di bumi ini yang lebih pintar daripada engkau?" Mendengar pertanyaan itu, Nabi Musa terdiam sejenak, kemudian menjawab, "Tidak ada." Namun tak disangka-sangka, jawaban Nabi Musa itu membuat Allah mengutus Jibril untuk menemui beliau. Setibanya di hadapan sang Nabi, Jibril sontak bertanya, "Wahai Musa, tidakkah engkau mengetahui di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan ilmunya?" Tanpa sempat menjawab, Jibril kembali berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai seorang hamba yang berada di tempat bertemunya dua lautan, di mana hamba itu lebih berilmu daripada kamu." Mendengar perkataan malaikat Jibril, Nabi Musa pun penasaran. Saking penasarannya, muncul keinginan dalam hati beliau untuk menimba ilmu pada hamba yang alim itu. Tapi sayangnya, Nabi Musa juga tidak tahu bagaimana cara beliau menemui Nabi Khidir. Di tengah-tengah rasa penasarannya, seketika Nabi Musa mendapat wahyu untuk mendatangi sebuah tempat sambil membawa keranjang yang berisi ikan. Dan ketika ikan itu hidup dan melompat ke lautan, maka di tempat itulah Nabi Musa akan menemui Nabi Khidir alaihi salam. Singkat cerita, di saat Nabi Musa telah bertemu dan belajar kepada Nabi Khidir, ada banyak peristiwa yang membuat Nabi Musa tak percaya jika Nabi Khidir adalah utusan Allah. Satu di antaranya, seperti yang telah diabadikan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka berjalanlah Nabi Musa dan Nabi Khidir, hingga keduanya berjumpa dengan seorang anak dan Khidir membunuhnya. Musa berkata, 'Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar.' Khidir pun berkata, 'Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?' Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 74 hingga 75. Kisah dalam ayat barusan mungkin akan terdengar ambigu, sebab bagaimana bisa seorang nabi yang kita tahu tak mengerjakan perbuatan mungkar sampai membunuh anak-anak yang tak berdosa secara sengaja. Untungnya, di beberapa ayat yang bisa kalian baca sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya sekaligus menjawab kebingungan Nabi Musa alaihi salam. Memang tak bisa dipungkiri, dalam literatur keislaman, sosok Nabi Khidir bisa dibilang satu-satunya utusan Allah yang keistimewaan atau kelebihannya terkadang membuat kita tak percaya. Contoh lainnya, dalam kitab Qasas Al-Anbiya, karya Ibnu Katsir, seorang ulama bernama Ibnu Asakir menuliskan sebuah riwayat yang menceritakan kisah Nabi Khidir dan saudaranya bernama Ilyas.
Suatu ketika, Ilyas berkata kepada ayahnya, "Sesungguhnya, saudaraku ini ada keinginan untuk menduduki singgasana. Kalau bisa, engkau nikahkan saja ia dengan seorang wanita, agar mendapatkan anak dan anak itulah yang nanti akan duduk di singgasana menantikan ayahnya." Mendengar hal tersebut, ayah Nabi Khidir lantas mencarikan wanita untuk dinikahkan dengan beliau. Dan benar saja, tak lama setelah itu Nabi Khidir menikah dengan seorang gadis cantik yang dipilihkan ayahnya. Yang mengejutkan, setelah Nabi Khidir menikah, di suatu waktu beliau berkata kepada istrinya, "Kamu harus menjaga rahasia ini. Sebenarnya aku tidak membutuhkan seorang wanita di sampingku. Karena itu, aku memberikanmu pilihan. Apakah kamu mau aku ceraikan atau kamu mau tetap tinggal bersamaku dengan hanya beribadah kepada Allah?" Dan mau tak mau, istri Nabi Khidir pun memilih untuk tetap tinggal bersama dan beribadah kepada Allah. Setelah setahun berumah tangga, tiba di suatu hari, sang raja yaitu ayah Nabi Khidir memanggil istri anaknya dan bertanya, "Sesungguhnya, kamu ini adalah wanita yang masih muda dan anakku pun masih muda. Namun kenapa kalian tidak juga memiliki keturunan?" Dengan suara yang sangat lembut, istri Nabi Khidir menjawab, "Anak adalah anugerah dari Allah. Apabila Allah berkehendak, maka kami akan memiliki anak. Namun jika tidak, maka sampai kapanpun kami tidak akan memilikinya." Yang tak disangka-sangka, ketika mendengar jawaban tersebut, sang raja langsung memanggil anaknya sekaligus meminta Nabi Khidir untuk menceraikan istrinya. Setelah Nabi Khidir bercerai, sang raja kembali mencarikan wanita lain yang sudah menjanda dan memiliki anak untuk dinikahkan dengan beliau. Saat mereka sudah menikah, Khidir menyampaikan pertanyaan yang sama seperti beliau tanyakan kepada istri pertamanya. Dan lagi-lagi, jawaban yang sama juga dipilih oleh istri kedua beliau, yaitu tetap bersama Nabi Khidir beribadah kepada Allah. Setelah menjalani 1 tahun pernikahan, mereka pun tak kunjung memiliki anak. Kembalilah sang raja memanggil menantunya dan mempertanyakan hal tersebut. Berbeda dengan istri pertama Nabi Khidir, istri kedua beliau menjawab pertanyaan ayahnya dengan membongkar rahasia, di mana ia berkata, "Sesungguhnya, anakmu itu tidak membutuhkan wanita dan tidak mau menjamahku." Mengetahui Nabi Khidir seperti itu kepada istri-istrinya, keesokan harinya sang raja pun memanggil Nabi Khidir. Namun tahukah kalian apa yang terjadi? Nabi Khidir sudah lebih dulu meninggalkan istana. Menurut beberapa riwayat, ada yang berpendapat bahwa Nabi Khidir sampai meninggalkan istana karena telah membunuh istri kedua yang membongkar rahasianya. Dan karena itulah, beliau melarikan diri karena perbuatannya. Setelah menyimak kisah Nabi Khidir yang dalam sebuah riwayat disebut pernah membunuh istrinya, kita sebagai manusia biasa hanya bisa percaya bahwa segala yang dikerjakan oleh utusan Allah pasti memiliki alasan yang tak selalu bisa dinalar oleh logika kita. Apalagi, seperti yang juga kalian simak di video ini, dalam Al-Quran sendiri, Nabi Khidir juga disebutkan pernah membunuh seorang anak di mana alasannya sudah pasti hanya beliau dan Allah yang mengetahuinya. Sahabat beriman, bagaimana pendapat kalian setelah menonton video ini? Apakah kalian termasuk yang percaya atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.